Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Adimah dengan NIM 9321223119. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam kelas F yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Animar Atul Hamidah dalam rangka ujian tengah semester 6. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Imam Ghazali terkait dengan sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Iman menurut Imam Al-Ghazali, iman adalah mengucap dengan lidah, mengakui kebenarannya dengan hati, mengamalkan dengan anggota. Nah, dari definisi ini kita bisa pahami bahwa pendidikan keimanan meliputi 3 prinsip, yaitu yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan lidah atau mulut, karena lidah adalah penerjemah dari hati. Al-Ghazali di dalam bukunya yang berjudul Aqidah Al-Muslim menjelaskan hubungan antara iman dan Islam ini, mengatakan bahwa iman dan Islam menurut syara mempunyai pengertian yang sama dan saling melazimi. Hakikat Islam adalah melaksanakan segala ibadah yang wajib atau sunnah, yakni pembenaran terhadap adanya Tuhan dan menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala yang benar dan menjalankan segala yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, makna yakin terkandung di dalam Islam dan makna tunduk atau patuh terkandung di dalam iman. Selanjutnya, pendidikan keimanan bagi anak-anak atau anak didik. Al-Ghazali mengatakan, apabila akidah telah tumbuh pada jiwa seorang mukmin, maka tertanamlah dalam jiwa bahwa Allah lah yang paling berkuasa. Segala yang berwujud hanya untuk mereka, yakni makhluk yang belaka saja. Al-Ghazali menganjurkan agar dalam mendidik dan meningkatkan keimanan anak menggunakan cara yang halus dan juga lemah lembut, bukan dengan paksaan ataupun dengan berdebat, sehingga dengan mudah dan senang akan diterima oleh anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pendidikan akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat manusia yang dapat dilihat dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama tabiat-tabiat fitrah, kekuatan tabiat pada asal kesatuan tubuh dan memiliki kelanjutan selama hidup. Sebagian tabiat itu lebih kuat dan lebih lama dibandingkan dengan tabiat lainnya, seperti tabiat syahwat yang ada pada diri manusia. Yang kedua yaitu akhlak yang muncul dari suatu perangai yang banyak diamalkan dan ditaati menjadi bagian dari adat kebiasaan yang berakar pada dirinya. Nah, menurut Al-Ghazali, kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan. Jika manusia membiasakan perbuatan jahat, maka dia akan menjadi orang jahat. Oleh karena itu, akhlak harus diajarkan, yaitu dengan melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku yang mulia. Yang keempat yakni pendidikan akliyah atau akal menurut Al-Ghazali. Akal adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan, tempat terbit dan sendi-sendinya. Ilmu pengetahuan itu berlaku dari akal sebagaimana berlakunya buah-buahan dari pohon, sinar dari sinar matahari dan penglihatan dari mata. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan hakikat akal yang meliputi, yang pertama adalah akal merupakan sifat yang membedakan antara manusia dengan seluruh binatang. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang keluar dari dalam diri anak kecil yang mumayyiz atau yang sudah dapat membedakan terhadap mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga yaitu ilmu-ilmu yang diperoleh dengan pengalaman dengan berjalannya keadaan-keadaan yang ada. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai pendidikan akliyah bagi anak atau anak didik. Nah, pendidikan akal bertujuan untuk memperbesar perbuatan tenaga akal dan membentuk kecakapan akal menjalankan tugasnya. Cakap berarti dalam waktu singkat dapat menjelaskan tugas dengan jitu. Dalam kata jitu itu tergantung pengertian benar, tepat, dan juga sempurna. Nah, oleh karena itu, tugas akal adalah mengenali dan menyelami seluk-beluk sesuatu dalam rangka memecahkan suatu problem. Maka tujuan pendidikan akal itu adalah memperbesar kekuatan tenaga akal dan membentuk kecakapan akal mengenai dan menyelami seluk-beluk suatu problem yang bertalian dengan Tuhan, manusia, atau masyarakat dan alam, sehingga dapat mencapai keyakinan yang pasti. Aspek pendidikan akliyah
dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, yaitu mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya dan menguasainya secara intens dan juga akurat. Yang kedua, mengadakan pengamatan, penelitian dan tafakur terhadap alam semesta dengan berbagai macam kegiatan baik oleh anak maupun orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu mengamalkan semua ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan untuk pengabdian, yakni kepentingan peribadatan pada Khaliqul Alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah terkait dengan pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Hadis. Ibnu Taimiyah dalam konsep pendidikan Al-Quran. Dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama, Ibnu Taimiyah tetap berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Seluruh pemikirannya dalam bidang pendidikan itu ia bangun berdasarkan keterangan yang jelas sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis melalui pemahaman yang mendalam, jernih dan juga energik. Semuanya itu secara singkat dapat dikemukakan sebagai falsafah pendidikan, tauhid yaitu tentang mengesahkan Allah, dan tabiat insaniyah yaitu terkait dengan kemanusiaan. Yang kedua yaitu pendidikan Islam berbasis hadis. Menurut Ibnu Taimiyah, kepribadian muslim yang baik adalah yang sempurna kepribadiannya, yaitu yang lurus jalan pemikiran serta jiwanya, bersih keyakinannya, kuat jiwanya, sanggup melaksanakan segala perintah agama dengan jelas dan sempurna. Tujuan pendidikan juga harus bersifat sosial, diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik, sejalan dengan ketentuan as-sunnah dengan bersandarkan pada Al-Quran. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu harus dicapai pendidikan adalah mengarahkan umat agar siap dan mampu memikul tugas dakwah Islamiyah. Baik, berikutnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai kunci utama menyempurnakan pendidikan Islam. Al-Quran memiliki pembendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu pendidikan sosial, moral, spiritual, material, serta alam semesta. Al-Quran merupakan sumber nilai yang absolut dan juga utuh. Kedudukan al-hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam juga tak kalah penting, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk ijtihad dan modernisasi pendidikan menurut Muhammad Abduh. Dalam ijtihad, Muhammad Abduh menunjukkan dua cara yang harus dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan adanya dua kelompok sosial yang biasanya terdapat dalam masyarakat Islam, yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan mereka yang masih awam. Mereka yang berpendapat bahwa kelompok pertama wajib melakukan ijtihad langsung kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis. Lalu bagi kelompok yang masih awam, mereka harus mengambil atau mengikuti pendapat orang yang mereka percayai dengan catatan mempertimbangkan kedalaman ilmu dan ketakwaan dari orang yang diikuti pendapatnya tersebut. Sedangkan dalam modernisasi, secara umum Muhammad Abduh itu menggarisbawahi bahwa mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran dari tingkat pendidikan dasar, yakni mulai dari dini sampai dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Muhammad Abduh sangat menghendaki semua sekolah umum untuk memberikan pelajaran agama, dan untuk semua sekolah tradisional diharapkan juga menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari bangsa barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Mustafa Kemal Atatürk terkait dengan antara sekularisme Islam dan juga westernisasi. Nah, yang pertama, apa sih bentuk-bentuk sekularisme Islam dan westernisasi Mustafa Kemal? Yakni yang pertama, tidak peduli dengan adanya urusan duniawi. Yang kedua, hak asasi manusia sebagai landasan hukum. Lalu yang ketiga, sekularisme sebagai budaya. Yang keempat, sekularisme sebagai pendidikan. Yang kelima, sebagai media massa. Dan yang terakhir, hubungan interaksi antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, sekarang
Apa saja bentuk-bentuk westernisasi? Yaitu yang pertama, berkurangnya jiwa nasionalisme. Yang kedua, masuknya paham barat yang bisa merusak moral bangsa. Yang ketiga, gaya hidup masyarakat lebih konsumtif. Yang keempat, lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan. Dan yang kelima, kurangnya semangat mencintai budaya sendiri atau budaya lokal. Lalu, apa dampak positif dari westernisasi ini? Yang pertama adalah westernisasi mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, adanya akulturasi budaya. Bagaimana maksudnya? Yaitu masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan hal yang positif dari budaya tersebut. Yang ketiga, pemakaian bahasa-bahasa asing dalam komunikasi bermanfaat sekali untuk menambah wawasan. Dan yang keempat, masyarakat mendapatkan ide baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Langsung saja yang selanjutnya, yaitu dampak sekularisme Islam dan westernisasi dari Mustafa Kemal. Yang pertama, dampak positif pemikiran sekularisme Mustafa Kemal terhadap umat Islam. Yang pertama, munculnya gerakan kembali kepada agama. Yang kedua, pemerintah kembali mengizinkan azan. Yang ketiga, berdirinya masjid-masjid baru dan sekolah imam khatib. Lalu yang keempat, larangan pendidikan Islam dicabut dan gerakan muncul kembali hadir. Yang kelima, Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri atau tokoh Islami Turki. Lalu yang keenam, munculnya Partai Islam Politik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu terbentuknya Partai AKP. Lalu apa saja dampak negatif pemikiran sekularisme Mustafa Kemal terhadap umat Islam? Yang pertama yaitu terjadinya kesenjangan sosial, terjadinya kudeta militer 1960, lalu kembali terjadinya kudeta militer akibat munculnya Islam politik. Lalu yang keempat, Necmettin Erbakan dilarang berpolitik. Dan yang kelima yaitu pembubaran Partai Islam. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pemikiran Fazlur Rahman mengenai membuka pintu ijtihad. Nah, pada dasarnya ijtihad dalam agama adalah salah satu prinsip fundamental yang mengokohkan dinamika Islam dan mengukuhkan potensi dalam mendiagnosis berbagai problematika kehidupan manusia yang diakibatkan oleh gerak interaksi yang melingkupinya. Ijtihad sebagai proses pemikiran dan kajian suatu masalah dalam rangka mencari kesimpulan hukum yang disebut fikih, di mana selalu dituntut aktual dan juga kontekstual. Nah, berkaitan dengan metode ijtihad, Rahman ini mengajukan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan historis di mana untuk menemukan makna teks, yang kedua, pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan juga tujuan yang terkandung dalam ungkapan legal spesifik, dan yang ketiga yaitu pendekatan latar belakang sosiologis di mana untuk menemukan sasaran dan juga tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontekstual. Adapun sasaran atau objek dari ketiga pendekatan tersebut adalah pada bidang-bidang hukum yang bermuatan sosial. Nah, ujung dari keseluruhan ide dan konsep metodologinya, ia merumuskan dalam 2 gerakan metodis yang masing-masing terdiri dari serangkaian kerja intelektual yang secara teknis dinamakan ijtihad atau ijtihad intelektual, sebagaimana definisi ijtihad yang mengimplementasikan konsep-konsepnya mengenai dasar-dasar metodologis tentang Al-Quran dan juga Sunnah. Maka demikian pula rumusan metodis Rahman sehingga terlihat konsisten dan koherensi pemikirannya. Sejak dari ide-ide pendekatan metodologis, konsep-konsep tentang dasar-dasar metodologis, konsep ijtihad sampai dengan rumusan metodologinya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan baik kata-kata ataupun tingkah dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.